Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abisali sadri wasilni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman. Masih tetap semangat. Harapannya selalu semangat ya teman-teman. Walaupun di era pandemik ini kita harus tetap semangat untuk meningkatkan ilmu kita. Kita harus tetap semangat dan juga selalu berbahagia gitu ya. Istilahnya jangan lupa bahagia. Oke, pada kesempatan kali ini saya diberi mandat oleh panitia PKKMB untuk menyampaikan sharing terkait dengan kesadaran lingkungan dan kesiapsiagaan, gitu ya. Itu kalau nggak salah. Oke, kita sharing aja terkait dengan kesadaran lingkungan, gitu ya. Lingkungan pasti teman-teman sudah paham semua, saya yakin pasti di sekolahnya dulu diajari terkait dengan lingkungan, gitu ya, lingkungan kelestarian alam, gitu ya, ekosistem, kemudian apalagi pengolahan limbah sampah organik, sampah anorganik, polusi dan sebagainya. Untuk lengkapnya kita akan nyimak bareng-bareng aja, gitu ya. Kita nyimak bareng-bareng video edukasi terkait dengan kesadaran lingkungan hidup. Baik, kita akan bareng-bareng menyimak videonya dan kita belajar bersama-sama. Terkait dengan isu lingkungan, dunia WHO garbage patch atau kumpulan sampah dan Indonesia dalam posisi yang tidak mematuhi. Dalam menjalani kehidupannya, manusia sangat bergantung pada lingkungan di sekitarnya. Manusia memanfaatkan udara untuk bernafas, air untuk minum, dan tumbuhan untuk dimakan. Jika lingkungan di sekitarnya mengalami kerusakan, maka kehidupan manusia akan mengalami gangguan. Manusia termasuk salah satu unsur penting dalam lingkungan. Manusia dengan segala potensi dalam dirinya mempengaruhi perubahan lingkungan. Manusia selalu terikat dan menjalani hubungan dengan alam sekitar. Menurut ahli lingkungan, Otto Sumarwoto, lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme dan berpengaruh pada kehidupannya. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya dapat mengubah, mengolah, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di bumi secara maksimal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Penyebab kerusakan lingkungan hidup antara lain karena faktor pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, industrialisasi, kemiskinan, keterbelakangan, keserakahan, penerapan teknologi tidak tepat guna, lemahnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat yang rendah. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga memperkirakan bahwa 90% populasi manusia di dunia menghirup udara dengan tingkat polutan tinggi. Polusi udara disinyalir jadi penyebab kematian sekitar 7 juta orang di seluruh dunia setiap tahun. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA,
asma, kanker paru-paru, melemahnya otot, hingga penglihatan, terganggunya fungsi otak, kelumpuhan, dan kematian. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk tetap melestarikan seluruh yang ada di permukaan bumi. Salah satunya dari hal kecil yaitu membuang sampah pada tempatnya dan juga memilah sampah yang mana yang basah dan yang mana yang kering agar dapat diolah kembali. Kerusakan lingkungan juga dijelaskan pada Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Di sana dijelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut adalah perbuatan dari tangan manusia. Dijelaskan juga pada Quran Surah Al-A'raf ayat 56 bahwa kita sebagai makhluk hidup tidak boleh merusak apa yang ada di muka bumi. Peluru. Peluru. Itulah dia lapis dia. Hitung peluru. Hitung peluru. Oke, gimana teman-teman? Setelah menyimak video tadi, ternyata kerusakan di bumi kita atau lingkungan sekitar kita disebabkan oleh tangan kita sendiri, tangan manusia sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu disadari maupun tidak sadari, yang mana telah membuat lingkungan kita menjadi tercemar atau rusak, gitu ya. Ada beberapa faktor, gitu ya. Kenapa manusia itu sampai tega merusak lingkungannya sendiri. Faktor yang pertama yang paling penting adalah kesadaran. Kesadaran kalau tidak dari dirinya sendiri akan susah untuk kita rubah. Untuk itu kita mencoba untuk memulai dari diri kita sendiri untuk sadar terhadap lingkungan di sekitar kita. Paling tidak dari hal yang terkecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Faktor yang lain yaitu keserakahan, gitu ya. Serakahan atau ego. Manusia memang diciptakan oleh Tuhan dengan akal, pikiran, dan yang lain adalah nafsu. Ketika orang itu sudah tinggi nafsunya, akan menghilangkan akal sehatnya. Ketika nafsu untuk menjadi kaya, dia akan melakukan segala hal, segala cara untuk bagaimana caranya dia menjadi kaya raya tanpa mempedulikan sekitarnya. Seperti itu. Sekarang zamannya kapitalis, zamannya orang yang mencari kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan orang lain, tanpa menghiraukan lingkungan sekitarnya. Tadi di video tadi sudah dijelaskan, ditampilkan bagaimana pabrik-pabrik, limbah, pembuangan limbah sembarangan, pembakaran hutan yang sampai detik ini tidak ada penyelesaiannya. Kebakaran hutan di Indonesia itu langganan setiap tahun. Dan di Indonesia menjadi sorotan dunia bahwa kebakaran hutan nomor 1 terbesar atau terluas. Karena memang secara geografis negara kita memang luas terkait dengan hutannya. Ya, sampai di dunia kita dijuluki sebagai paru-paru dunia karena memang banyaknya hutan yang berada di Indonesia. Tapi sayangnya karena ulah
tangan manusia dan keserakahan manusia itu sendiri, hutan-hutan di negara kita semakin berkurang. Kenapa berkurang? Memang ada teori-teori konspirasi atau teori-teori yang yang mengarah kepada kebakaran hutan memang disengaja karena memang untuk membuka lahan lahan sawit, lahan untuk mencari kekayaan tanpa menghiraukan ekosistem di sekitarnya, tanpa menghiraukan lingkungan hidup di sekitarnya. Tadi dijelaskan atau ditampilkan di video ada dampak yang sangat buruk pada lingkungan di sekitar hutan tersebut, ya, kayak kematian orang hutan dan sebagainya. Kebakaran hutan juga menimbulkan yang namanya polusi udara, gitu ya. Sampai kalau di negara tetangga kita, di Malaysia, itu sampai kita juluki negara yang mengekspor asap terbesar, gitu ya. Setiap tahun pasti kita akan mengekspor asap kepada negara-negara tetangga. Tidak hanya di negara tetangga, di negara kita sendiri pun, di sekitar hutan itu, sampai ada gangguan pernafasan, itu saking tebalnya asap tersebut, menimbulkan polusi udara. Yang tahun kemarin sampai parah, gitu ya, satu wilayah di daerah Kalimantan, termasuk di Palembang juga, gitu, sampai jarak pandang itu tidak lebih dari 5 meter. Bukan karena kabut, tapi karena asap. Coba kita bayangkan bagaimana merasakan saudara kita yang ada di sana, seperti itu. Itu lingkungan hidup, keserakahan dan sebagainya. Untuk itu di kampus kita di Distrik Kesepanjen kita mengkampanyekan yang namanya Go Green. Distrik Kesepanjen menuju Go Green. Kita mengurangi penggunaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, plastik dan sebagainya. Ya, terkait dengan Go Green, kita akan membahas Go Green sebentar, gitu ya. Mohon bersabar. Go Green ini kaitan dari video tadi, kita membahas tentang video tadi. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari Distrik Kesepanjen. Kita canangkan hidup sehat, ciptakan lingkungan sehat untuk dunia masa depan. Ini Go Green, sekilas terkait dengan Go Green, ini adalah tindakan penyelamatan bumi yang saat ini sudah mengalami kerusakan dan pemanasan global akibat dari ulah dari kita sendiri. Kita tidak mungkin keluar-keluar, gitu ya, keluar di kota, keluar di mana. Cukup kita mulai dari diri kita sendiri. Kita sadar apa yang kita lakukan tidak mencemarkan lingkungan di sekitar kita. Banyak sekali ulah kita yang tanpa kita sadari. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang masih membuang sampah di sungai, gitu. Apalagi sampah plastik. Dan yang paling mengenaskan, gitu ya, yang paling banyak, khususnya di daerah Malang Selatan, Kabupaten Malang, itu adalah sampah plastik dan sampah popok bayi. Selanjutnya adalah sampah pembalut wanita. Plastik, popok bayi, dan pembalut wanita itu adalah sampah-sampah yang susah untuk diuraikan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jalan-jalan ke mana itu, kita masih banyak menjumpai yang namanya sampah-sampah plastik berserakan. Di sini, di Distrik Kesepanjen, kita mencoba untuk mengkampanyekan hidup bersih tanpa plastik, Go Green. Jadi kita berusaha untuk menjaga lingkungan kita.
Kemudian polusi udara. Semakin meningkat teknologi kita, semakin maju teknologi kita, maka akan menimbulkan dampak yang negatif pula. Kita tidak menutup mata seperti itu ya. Contohnya sekarang banyaknya kendaraan bermotor. Memang itu keperluan kita, salah satu kebutuhan yang kita butuhkan. Cuma ketika kita pergi cuma dekat saja gitu ya. Alangkah baiknya kalau kita jalan kaki, sepeda ontel atau sepeda pancal gitu ya. Itu bisa mengurangi yang namanya polusi udara. Mungkin wabah ini juga salah satu ada manfaatnya juga gitu ya. Contohnya ketika PSBB. PSBB kemarin waktu dikerjakan, berlakukan di kota pusat atau Jakarta Pusat itu ya, di kota Jakarta. Itu menurut penelitian polusi udara berkurang sampai 80%, coba bayangkan. Gara-gara PSBB. Dan penyebabnya adalah adanya corona. Mungkin hikmahnya ya, gitu. Mungkin wabah corona ini juga ada hikmahnya gitu. Kalau kita mengambil dari sisi yang lain, sisi positifnya. Ini polusi udara. Apalagi sekarang kalau kita lihat dealer-dealer kendaraan bermotor itu sekarang sudah mempermudah kita ya. Tanpa DP pun bisa mengambil kendaraan bermotor. Tanpa kita sadari hasil dari kendaraan bermotor tadi bisa mencemari udara di sekitar kita. Ini juga masih ulah kita, illegal logging, penebangan, dan juga yang saya sebutkan tadi, pembakaran hutan. Ini untuk pembahasan lahan, illegal logging untuk kepentingan menjual kayunya tanpa ada namanya reboisasi. Illegal logging, penebangan secara besar-besaran tanpa adanya reboisasi, penanaman ulang untuk mengganti tanaman yang telah ditebang. Ini akibat dari illegal logging, yaitu banjir. Ya, kita di berita-berita sering ya mendengarkan banjir bandang dan sebagainya. Ini juga ulah dari manusia itu sendiri. Nah, pertanyaannya, kenapa manusia tidak sadar? Nah, itu mari kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Saya pun juga perlu diingatkan ketika melakukan hal-hal yang merusak lingkungan sekitar kita. Jadi saling-saling mengingatkan. Ini prinsip dari Go Green. Yang pertama adalah reduce, reuse, recycle, replace. Ada istilahnya 4R. 4R, prinsip dari Go Green. Reduce ini adalah mengurangi hal-hal atau sampah yang bisa merusak lingkungan sekitar kita. Ya, contohnya mengurangi penggunaan kresek, ya, pemakaian plastik. Ya, kalau perlu ketika teman-teman membeli jus, ya membawa wadah sendiri gitu ya minimal, atau mungkin ketika belanja bawa anting sendiri gitu ya, tidak mengandalkan kresek dari toko itu. Kemudian kurangi polusi kendaraan, jalan kaki itu lebih sehat, naik sepeda itu lebih sehat. Kalaupun memang dekat, kenapa kita harus naik kendaraan bermotor? Kurangi membeli minuman kemasan, yang mana kemasannya ini susah untuk diurai. Kemudian reuse, memakai kembali. Coba kita gunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan.
Nah, ini salah satu contohnya, salah banyak contoh gitu ya. Ada beberapa contoh yang dapat digunakan kembali. Misalnya ada ban bekas. Ban bekas ini kan nggak mungkin kita urai, kita buang bungkulan gitu ya istilahnya. Ditanam pun atau dipendem gitu ya, itu pun akan susah untuk diurai oleh tanah. Butuh puluhan sampai ratusan tahun untuk mengurai sebuah karet plastik dan sebagainya. Nah, ini bisa kita gunakan atau kita reuse kembali menjadi barang yang bermanfaat sekitar kita. Nah, kalau di gambar itu ditampilkan bahan bekas itu bisa dijadikan pot, hiasan rumah kita dan sebagainya. Dan juga ada botol sampo, sampo bisa digunakan untuk pot juga. Kemudian ada kresek yang bisa dianyam atau mungkin plastik, sampah plastik, anyam jadi tas dan sebagainya. Kemudian recycle, mendaur ulang. Sampah-sampah mungkin yang susah untuk diurai oleh tanah, itu kita bisa merecycle atau mendaur ulang menjadi barang-barang yang ekonomis dan produktif, bisa menghasilkan rupiah. Ya, memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi barang baru. Sampah plastik kemasan itu ketika dijahit itu bisa menjadi handcraft plastik kemasan, ya, bisa menjadi bungkus plastik. Kemudian juga ada yang menjadi bungkus sandal, ada tempat hiasan dan sebagainya. Kemudian replace, mengganti. Pakailah barang-barang yang dapat digunakan berkali-kali. Ya, misalkan kita dulunya pakai tisu, mungkin ini juga banyak ya di Stikes masih menggunakan tisu. Ini perlu adanya perubahan. Nah, teman-teman sebagai agen of change, sebagai mahasiswa itu harus mampu untuk merubah itu semua. Nah, ini barang-barang yang bisa digunakan kembali, bisa dipakai, kemudian cuci, dipakai kembali. Gunakan bahan yang ramah lingkungan. Gitu. Kemudian itu dari Go Green yang dapat kita sharingkan. Ini juga perilaku yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin ini juga masukan pada mahasiswa atau mungkin panitia juga. Cobalah kita sekali-kali mengadakan pembersihan limbah sampah atau mungkin pembersihan di sekitar lingkungan kita. Ya, mungkin mengadakan kerja bakti di Stikes Panjen dan sebagainya, gitu ya. Kalau mungkin ada sungai, coba kita survei apakah sungai itu sudah memenuhi syarat, tidak ada limbah sampah di sana. Kalaupun memang ada, nah coba kita mengadakan kegiatan untuk menjaga lingkungan kita demi kelestariannya. Seperti itu. Nah, ini juga perlu masukan untuk teman-teman. Dulu pernah kita mengadakan ya reboisasi setiap tahunnya dulu, cuma akhir-akhir ini masih belum ada gitu ya. Akhir ini belum ada. Dulu ada reboisasi di di pesisir pantai. Reboisasi pesisir pantai. Dulu juga pernah tahun 2014 kita mengadakan reboisasi tanaman mangrove di Kodang Merak. Tanaman mangrove, kemudian ada yang dulu sampai bersama dengan sahabat alam itu kita untuk melestarikan terumbu karang di sana.
Nah, ini juga tidak menimbulkan polusi udara. Kemudian teman-teman saling mengingatkan, disendirikan sampah organik dan sampah organik. Di Sri Sepanjen sudah ada tempat sampah organik dan juga organik, ya. Ada 2 tong, teman-teman bisa digunakan untuk membuang sampah, dan teman-teman harus bisa memilah mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Itu untuk sekilas terkait dengan Go Green. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu tentang kesiapsiagaan. Untuk kesiapsiagaan terkait dengan kebencanaan di perguruan tinggi. Memang kalau melihat dari negara kita itu kompleks gitu ya. Kompleks, tidak hanya lingkungannya yang asri, banyaknya sumber daya alam, subur tanahnya, melimpah roh jinawi gitu ya istilahnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca peta dunia, ternyata kita itu ada di tempat yang rawan bencana. Karena kita dilewati cincin api, ring of fire. Itu, cincin api. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali gunung berapi di negara kita, di Indonesia. Yang paling dekat aja banyak di sekitar kita. Ada Gunung Semeru, ada gunung apa lagi yang baru kemarin meletus, kemarin di daerah Pujon itu ya, tampaknya dan batu yang sekitarnya itu. Kemudian di sisi lain, selain ring of fire, kita juga diapit oleh lempeng bumi. Lempeng bumi ini yang terbesar dekat dengan negara kita. Ya, ada lempeng bumi Eurasia, ada lempeng bumi Asia Australia, Indo Australia. Nah, itu adalah lempeng-lempeng bumi yang terbesar, yang mana lempeng itu aktif dan menimbulkan getaran sehingga menimbulkan gempa bumi. Makanya di sekitar kita itu banyak ancaman-ancaman yang menunggu kita. Gitu. Kalau teman-teman sempat membaca peta rawan bencana, paling dekat saja itu ada di pantai selatan. Di sepanjang pantai selatan itu banyak ancamannya karena di sana ada lempeng Indo-Australia. Gitu, ada lempeng Indo-Australia. Yang mana lempeng itu lempeng aktif. Dapat bergerak sewaktu-waktu, bergerak maupun patah, itu bisa menimbulkan bencana yang cukup besar. Ketika ada patahan, ketika ada pergerakan, pergeseran, itu bisa menimbulkan gempa bumi yang dahsyat dan juga menimbulkan tsunami. Itu kenapa kita harus melakukan kesiapsiagaan. Walaupun memang kita tidak mengharapkan adanya bencana, tapi paling enggak kita siap. Contoh analoginya gitu ya, kita analogikan ada dua orang mahasiswa, satunya rajin ketika ada pelajaran dia menyerap kemudian mempelajari ulang, ada yang pertama dia leha-leha, tidak menggubris ketika ada pelajaran. Suatu ketika satu mata kuliah gitu ya, tanpa ada pemberitahuan, secara mendadak ada ujian. Kira-kira mana yang lebih siap? Pasti akan yang selalu belajar, selalu
mengulang ketika mata kuliah diajarkan. Karena ini selalu siap, kapanpun pasti ketika ada ujian dia akan siap untuk melalui ujian itu. Nah, seperti kesiapsiagaan bencana. Ketika kita siap siaga, siap untuk selamat, ketika ada bencana apapun kita tidak akan gentar, karena ketika ada bencana pasti akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif dan juga akan mempengaruhi mental kita dan sebagainya. Ya. Lebih jelasnya nanti akan kita simak video dari BNPB terkait dengan kesiapsiagaan. Gitu. Sebelumnya memang kita dari perguruan tinggi seharusnya menyiapkan kesiapsiagaan bencana, karena mungkin ada beberapa teman-teman jauh dari rumah, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan kesiapsiagaan ketika ada di lingkungan kampus. Oke, baik, kita simak bareng-bareng penjelasan singkat video dari BNPB. Setiap bencana umumnya memiliki pola atau siklus berulang, yang pada dasarnya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana terbagi menjadi 2, yakni 1. Pencegahan dan mitigasi, dan yang kedua, kesiapsiagaan. Tindakan pencegahan yang tergolong mitigasi pasif antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana, dan pemetaan masalah, pembuatan pedoman atau standar atau prosedur, pembuatan brosur atau leaflet atau poster, serta penelitian atau pengkajian karakteristik bencana. Sedangkan yang tergolong tindakan pencegahan mitigasi aktif antara lain pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan seperti tanda bahaya, tanda larangan memasuki daerah rawan bencana, dan sebagainya. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencegahan bencana, pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat, pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman. Kemudian, apa saja kegiatan yang termasuk dalam upaya kesiapsiagaan? Kegiatan kesiapsiagaan antara lain terdiri dari pengaktifan pos-pos siaga bencana, pelatihan gladi atau simulasi, inventarisasi dan mobilisasi sumber daya, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu, penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini. Dengan mitigasi dan kesiapsiagaan, resiko bencana dapat dihindarkan serta dapat diminimalkan. Oke, gimana teman-teman? Video dari BNPB tadi. Nah, kesiapsiagaan bencana ini termasuk dari pra bencana. Kalau kita melihat siklus bencana gitu ya, ada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Tapi alangkah baiknya kalau kita melakukan persiapan-persiapan sebelum bencana atau pra bencana. Bukan berarti kita mengharapkan sebuah bencana, tapi memang negara kita itu dikenal dengan supermarketnya bencana. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan perencanaan-perencanaan sebelum menghadapi bencana itu sendiri, sehingga kita bisa selalu siap, selalu tanggap, dan juga secara mental kita bisa menanggulanginya, gitu ya. Tadi kesiapsiagaan bencana itu adalah salah satu dari kegiatan pra bencana, gitu ya. Ada 2 tadi, ya, ada mitigasi, ada kesiapsiagaan. Ya, itu di kita dulu pernah melakukan kesiapsiagaan. Mungkin nanti ada setelah ini ada video terakhir terkait dengan kegiatan yang ada di Stikes Panjen terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Sebelum itu, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan ada dari diri kita sendiri, kelebihan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya lagi tetap semangat, jaga kondisi, jaga imunitas kita, jangan lupa bahagia. Billahi fi sabilil haq fasabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sistem sarapan dulu. Ya, nanti saya minta. Ini apa kita ini? DMR atau tim SAR, Setikes Kepanjen, Satpam di sini memanggil. Pak, ada panggilan. Ya DMR, silakan masuk, ganti. Oh ya Pak, dari tim Setikes Kepanjen Pak, minta bantuan DMR segera merapat ke kampus, mengingat setelah kejadian gempa tadi banyak korban di lantai 1 Pak, kita segera mohon bantuan Pak. Jakarta, kami siap meluncur nanti. Terima kasih Pak, kita tunggu Pak. Sudah tahu tugasnya masing-masing? Siap. Baik, kalau memang sudah tahu tugasnya masing-masing, kita nanti akan berangkat ke sana untuk melakukan evakuasi. Dan tos dulu. Salam kemanusiaan. Salam.
Ini kan juga boleh berhenti kamu ya. Kalau sudah semua,